kuat gitu. Oke Bang, gini Bang. Untuk pebisnis pemula, nah gimana nih tips untuk UMKM atau pebisnis pemula agar bisa bersaing di era VUCA ini? Artinya ini idealisme dari seorang Bang Wawan dituangkan dalam sebuah buku. Ya, saya punya melihat ideologi tadi. Kenapa kapitalisme? Kapitalisme itu memang semua orang melihat buruk gitu ya. Jadi musuh gitu. Nah, sebenarnya itu karena orang yang tidak membaca. Membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Ya, ambigu gitu. Ya, VUCA. ya. Oke, kalau menurut saya ini menarik. Karena bisnis itu memang tidak menentu, tapi kalau seandainya sekali cuan ya gede gitu kan. Ya. Nah, dalam bisnis atau dalam manajemen strategi itu ada filsafat apa namanya ya? Kuncinya. Kalau kita lemah dan baru, kita harus kreatif. Kalau kita menengah, sama-sama, waktunya juga menengah, kita harus kolaboratif. Tapi kalau kita kuat, sebaiknya musuh itu dihabisin aja. Wih, gitu. buset. Nah, Kapitalis banget ya. iya. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Givari Halikotama selaku host di Biar Faham Podcast by Fori Creative Space. Jadi pada kesempatan kali ini saya mengundang praktisi, akademisi, dosen IAIN, dosen kampus ternama di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, dan fakultasnya juga beken nih, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam. Ya. Itu Bapak Wawan Novianto SEMM. Yang pada saat ini saya mengundang di sini untuk membedah buku strategi bersaing di era VUCA. Mungkin bisa dilihat di sini teman-teman. Kita akan bedah sedikit kenapa alasan kenapa membuat buku ini, dan semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Tapi sebelum itu mungkin bisa disampaikan secara detail nih pengenalan seorang Bapak Wawan, dosen Abang aja lah, abang aja ya. Kalau gue abang ya. Iya. Tapi biasanya kalau di kampus-kampus gimana? Iya, kalau di kelas biasanya Bapak. Bapak. Tapi kalau di luar saya berharap dipanggil Abang gitu. Oke. Biar apa? Oke, berarti panggilan yang bagus nih Pak Bro. Pak Bro. Iya. Pak Bro ya. Oke, mungkin bisa diperkenalkan secara detail dulu. Biografi dari seorang Bang Wawan. Oke, terima kasih nih Bang Fori ya sudah mengundang di podcast ini. Saya banyak juga mengikuti podcast yang sudah ditayangkan di Fori Space ini, dan saya sangat bangga lah ada anak muda yang komitmen dan konsisten gitu untuk membangun sosial media, terutama YouTube gitu ya. Iya. Nah, saya saat ini sih mengajar ya di IAIN dan sedang menjalani kuliah juga program doktoral di Universitas Andalas UNAN. Jadi saya menulis buku ini karena jurusan saya di situ manajemen strategik dan ideologi saya. Oke, S3 ini jurusan ekonomi juga? Iya, ekonomi, penjurusannya manajemen strategik. Oke, manajemen strategik ya. Manajemen strategik. Oke. Udah berapa tahun nih, Bang? Sudah 3 tahun lah ini. Udah 3 tahun ya. Udah tinggal penyelesaian ya. Tinggal penyelesaian ya, disertasi ya. Ya, disertasi. Oke. Nah, apakah buku ini syarat untuk disertasi? Oh enggak. Oh enggak ya. Atau hanya sekedar hobi ingin dituangkan dalam bentuk sebuah buku agar bisa bermanfaat ke masyarakat? Mungkin bisa disampaikan alasan kenapa membuat buku ini, strategi bersaing di era VUCA. Jadi buku ini itu menggambarkan ideologi saya. Jadi saya punya pandangan gitu ya. Jadi setiap manusia itu punya perspektif, sehingga dalam menyelesaikan masalah-masalah atau menangkap suatu fenomena itu berbasis perspektif. Dan
semakin banyak perspektif itu semakin baik, nanti menghasilkan sesuatu yang berbeda. Jadi tadi kenapa saya lebih suka dipanggil abang misalnya, saya sebagai mahasiswa di ekonomi dan ekonomi conference, jadi saya punya ideologi kapitalis. Jadi kenapa saya suka dipanggil abang, dalam nanti mungkin akan saya jelaskan bagaimana kapitalis itu sebenarnya. Jadi saya percaya di era sekarang itu saya membangun etika dalam berkomunikasi itu ada 3 ya, transparan, trust, dan egaliter. Jadi saya menganggap semua harus diupayakan untuk transparansi, karena dalam bisnis, dalam komunikasi, transparan tuh harus zaman sekarang ya. Makanya korupsi itu karena tidak transparan. Jadi transparan itu penting. Dan yang kedua, trust, kepercayaan. Jadi bagaimana ekonomi dibangun, jualan online gitu ya. Itu kan yang diutamakan trust. Kalau kita beli online, datang beda sama yang di posting, itu hilang kita. Jadi trust itu sangat penting era sekarang. Banyak yang kepercayaan itu hilang. Ada tokoh besar salah bicara di sosial media, trust masyarakat langsung hilang gitu. Banyak gitu ya. Dan egaliter. Contoh isu yang sempat kita spill di sini, isu Gus Miftah. Bisa. Gus Miftah yang ngegoblokin si tukang es, penjual es. Sampai akhirnya banyak orang yang berkomentar di sini, si tukang esnya diangkat derajatnya dengan setinggi-tingginya ya. Nah, ini kan salah satu contoh yang Abang sampaikan tadi. Dan yang kedua, egaliter. Saya nanti kita jelaskan lebih dalam kenapa egaliter. Egaliter itu kesetaraan. Saya tuh sangat mendukung kesetaraan. Saya memanggil mahasiswa saya itu seperti rekan saja. Jadi nggak masalah orang mau protes saya di depan umum, itu nggak masalah ya. Jadi saya menganggap kita setara. Presiden Prabowo, Presiden Jokowi itu diejek di sosial media, dimaki-maki gitu, biasa aja. Apalagi hanya sekedar saya seorang dosen. Jadi di sosial media itu nggak ada lagi batasan. Dia egaliter, setara. Dan saya sangat menjunjung tinggi kesetaraan. Baik itu yang tua sama yang muda, maupun yang perempuan sama laki-laki. Jadi seperti itulah ideologi saya. Jadi saya sangat menjunjung tinggi kapitalisme itu karena ada dia menyatakan tentang kesetaraan. Saya kurang suka bahkan dengan misalnya adat istiadat yang sangat feodal. Dalam adat istiadat itu ada yang lebih dituakan dengan yang lebih muda, itu punya strata sosial, tingkatan sosial berbeda gitu ya. Dan itu saya kurang sepakat, karena nanti kalau itu sangat kuat, daya kritis kita itu nggak bisa. Bagaimana anak muda itu mengkritisi orang tua ketika dia tokoh masyarakat itu kan? Kalau dalam budaya nanti, kamu nggak sopan, nggak sopan. Padahal belum tentu idealisme si anak muda tidak bermanfaat. Padahal kalau seandainya dikombinasikan, ini menjadi hal yang menarik gitu. Makanya kalau di Eropa, orang Barat itu, panggilan itu hanya ada you and me, kamu. Dia nggak mengenal itu abang, kakak. Nggak ada you and me. Walaupun tua. Jadi kesetaraan sudah mendarah daging. Dan mungkin ada kelebihan-kelebihan dalam budaya, tapi kekurangan juga ada. Ya harus dieksplorasi, diperbaiki yang kekurangan itu. Misalnya feodalisme tadi. Artinya ini idealisme dari seorang Bang Wawan dituangkan dalam sebuah buku. Saya punya melihat ideologi tadi. Kenapa kapitalisme? Kapitalisme itu memang semua orang melihat buruk gitu ya. Jadi musuh gitu. Nah, sebenarnya itu karena orang yang tidak membaca atau tidak membaca lebih dalam. Kapitalisme ini kan Adam Smith ya. Jadi Adam Smith ada bukunya Wealth of Nation namanya. Itu mengatakan kapitalisme ada tangan Tuhan ya. Tangan Tuhan mengatur ekonomi negara, sebuah negara gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih yang disebut tangan Tuhan? Jadi kapitalisme ini gimana sih? Mungkin saya ini seperti mendakwahkan kapitalisme. Jadi kapitalisme itu menganggap
semua manusia itu baik. Jadi inti dari kapitalisme itu menganggap semua manusia baik. Maka dipersilahkan untuk bebas. Karena dalam diri manusia itu baik. Fori boleh kaya sekaya apapun. Karena apa? Fori itu makan sehari cuma 3 kali. Dan Fori ketika kaya, rumah, kekayaan harta nggak dibawa mati. Silakan Fori. Ketika Fori kaya, Fori tidak mungkin duit itu Fori telan. Semakin banyak duit, pasti Fori akan banyak konsumsi namanya. Fori akan membuat rumah. Ketika Fori membuat rumah, tukang akan hidup. Betul. Ya kan? Nah, ketika Fori membeli mobil, dealer hidup. Nah, jadi itu namanya invisible hand namanya. Tapi kan apakah kan kebanyakan orang-orang nih beranggapan suatu bisnis itu ya, kita bicara bisnis nih. Bisnis itu kapitalis. Kita tahu di luar sana kalau sananya nggak kapitalis, bisnis nggak akan jalan. Betul. Iya kan? Tapi di satu sisi orang-orang dan beberapa masyarakat tuh beranggapan kapitalis itu jahat. Nah, menurut tanggapan Bang Wawan dengan bukunya ini? Jadi kenapa saya sangat jatuh cinta sama kapitalis? Karena kapitalis itu menganggap semua orang baik dan sebuah resiko ketika seseorang itu menjadi lemah. Karena kenapa ya? Setiap kita itu kan diberi waktu yang sama. Waktu, hari, 24 jam itu. Ada orang yang malas, ada yang orang rajin. Nah, kapitalisme melihat sudah selayaknya orang yang rajin itu mendapat yang lebih. Sehingga memang kapitalisme itu menjadi konteksnya seperti jahat karena ya orang yang malas, orang yang bodoh gitu kan, akhirnya dia tertindas gitu. Sebenarnya kapitalisme yang menganggapnya itu karena kerja keras, sangat menghargai yang kerja keras. Tapi yakinlah, kata dalam konsep invisible hand, orang yang kaya tetap dia makannya cuma 3 kali kok. Artinya duit itu tetap akan beredar, namanya akan ada uang beredar. Jadi itu invisible hand itu ekonomi akan tumbuh ketika ya ada orang yang bisnis dan bekerja keras, dan dia akan tetap bermanfaat untuk lain. Dari ide itulah saya menawarkan konsep buku ini. Bagaimana sih kita seharusnya bersaing sesuai ide tadi kapitalisme. Jadi kapitalisme itu secara prakteknya dalam bagaimana berbisnis itu saya tuangkan dalam buku ini. Jadi gimana tuh bisa bertahan dalam era yang tapi kebanyakan dari ini teman-teman saya udah baca, udah di endorse juga sama Bang Wawan. Jadi saya baca secara general ya, secara keseluruhan, tapi belum mendetail, dan nanti ke depan setelah podcast ini saya akan baca full nih. Full di sini. Banyak yang mau dibahas, semoga aja waktu ini cukup untuk dipaparkan ke teman-teman agar bisa membeli produknya, teman-teman. Kalau seandainya mau beli di mana? Ini kan dicetak di Grafindo. Grafindo itu penerbit nasional ya. Jadi ada websitenya. Dia juga bekerja sama dengan Gramedia. Mungkin bisa dicari di Gramedia. Di Gramedia ada? Seharusnya ada. Seharusnya ada karena, ya. Dalam kontraknya tuh ada. Oke. Atau di website Grafindo tuh ada. Dan juga di pengantar saya baca nih teman-teman. Tidak hanya bisa diterapkan di bisnis saja. Tidak hanya diterapkan di bisnis saja. Tapi bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Iya. Nah, kita bahas nih. Strategi bersaing di era VUCA. Kita tahu beberapa bisnis yang sempat kolaps dikarenakan ya kita nggak tahu kondisi, baik itu internal, baik itu eksternal. Internal mungkin sistem dari si bisnis ini sendiri, entah itu dari karyawannya, mungkin demand-nya yang nggak ada. Nah, yang eksternal, contoh simple aja, 2019 naik tuh bisnis-bisnis yang perusahaan-perusahaan gede ya. 2020 COVID. Faktor eksternal. Artinya sesuai nih, relate nih dengan apa yang Abang buat di sini. Gejolak yang terjadi, yang sangat cepat berubah, bergejolak, tidak stabil dan tak terduga, volatility. Kemudian ada V ya, kan VUCA tadi teman-teman. V. Terus
penuh ketidakpastian, uncertainty, lebih kompleks dari Ya. sebelumnya, dan semakin membingungkan, tidak jelas dan sulit dipahami. Ya, ambigu gitu, Ya, VUCA. ya. Oke, kalau menurut saya ini menarik. Karena bisnis itu memang tidak menentu, tapi kalau seandainya sekali cuan ya gede gitu kan. Ya. Nah, dengan situasi dan kondisi saat ini, bagaimana Abang bisa mengarahkan ke teman-teman yang menonton? Saya yakin yang rata-rata menonton di sini tuh businesspreneur yang Iya. tertarik ingin memulai bisnis, ingin membuat bisnisnya berkembang dengan konsep kapitalis yang Bang sampaikan di buku ini, agar bisnisnya bisa stabil gitu Bang. Iya. Berdasarkan VUCA tadi, coba bisa dijelasin nggak Bang? Nah, mungkin kita ngomongin soal VUCA. VUCA itu apa sih? VUCA atau ya, VUCA sih? intinya VUCA, kondisinya nggak jelas. Kenapa kondisinya nggak jelas? Karena Sambil minum Bang? ya, karena memang kondisi sekarang itu dengan perkembangan teknologi, bisnis itu sangat naik turunnya tuh kacau banget gitu. Berubah, lingkungan tuh berubah sangat cepat gitu. Karena ada teknologi. Ya. Ya, kita bisa melihat bagaimana pedagang di pasar-pasar itu tumbang gitu ya bisnisnya karena ada toko oren dan lain-lain. Itu kan dampak dari teknologi itu sangat luar biasa gitu. Jadi kita nggak bisa memprediksi. Ya. Nah, dalam politik itu juga. Oke. Dalam politik. Jadi dalam politik gimana tuh? Kan ini bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu bisnis, ekonomi, budaya, gitu kan. Nah, kalau dalam politik gimana? Iya, dalam politik, misalnya ketidakstabilan ya, ketidakstabilan misalnya secara kalau politik luar negeri, ketidakstabilan keamanan gitu ya. Kalau di dalam negeri, jadi pemain-pemain politik ini sudah sangat banyak sekarang, ya. Modal, kapital, uang itu sudah tidak sulit lagi sebenarnya. Ya. Makanya pemain caleg-caleg itu banyak sekali. Ini kan menunjukkan persaingan tuh makin cepat gitu ya. Iya, satu partai gitu. Satu partai itu ada 10 maksimal ya. Yang kemarin berapa ya? 20 atau 18? Karena pemainnya banyak. Pemainnya banyak. Undang-undang ya? Jadi undang-undang pun tuh berubah-ubah gitu. Kalau kita nggak siap kan, tiba-tiba undang-undangnya 30 tahun boleh maju jadi wapres gitu kan. Kalau kita nggak siap gimana? Jadi memang sesuatu itu berubahnya sangat drastis, dinamis sekali. Nah, makanya kita harus punya strategi yang tepat. Nah, di situ saya menulis beberapa strategi lah. Nah, gitu. Yang salah satunya apa tadi? Ada kompetisi, ambidexterity. Jadi buku ini juga menjelaskan bukan soal dalam bisnis saja, tapi bisa untuk individu, pribadi. Untuk pribadi, bagaimana kita nih sebagai misalnya generasi muda nih, apa yang harus kita lakukan di era sekarang? Kita bersaing loh. Ini tes PNS, kan kita bersaing sama teman. Terus supaya kita menang dengan teman itu, apa sih yang harus kita bangun gitu? Nah, gitu. Kayak contohnya aja, Jokowi dan Prabowo deh, kan bersaing tuh, kompetisi. Tapi semakin kesini mereka berkolaborasi. Dalam pemilihan menteri pun juga yang kita lihat ya saling kompetisi juga kan. Betul. Akhirnya setelah dipilih dan dilantik jadi menteri, ya berkolaborasi untuk jadikan Indonesia emas gitu. Betul. Iya. Nah, jadi itulah salah satu strategi yang saya tulis di sini, itu namanya kompetisi. Kompetisi itu gabungan dari kolaborasi dan kompetisi. Nah, jadi dalam ide kapitalisme itu semua orang tuh baik, maka sah-sah saja kalau kita sekarang berkolaborasi. Tapi gini Bang, itu ide dari Abang sendiri atau memang istilahnya udah ada dari zaman-zaman dulu? Oh gitu. Atau Abang ide kayaknya gokil nih, kompetisi, kolaborasi. Orang tahu zaman-zaman dulu kompetisi di bisnis ya. Di mana-mana mau bersaing tuh ya kompetisi. Nah, 2019 sekarang ini kita tahu ada yang namanya kolaborasi. YouTuber kolaborasi nih. Betul. Collab gitu kan, collab gitu. Bukan hanya YouTube saja, tapi di beberapa bisnis pun juga orang kolaborasi. Nah, apa
dasar abang nih menggabungkan kedua ini gitu? Iya. Nah, dalam dunia akademis itu namanya ilmu itu seperti rumah bangunan. Jadi kita tidak bisa membangun rumah sendiri. Kalau saya menulis itu ya mungkin hanya ya satu buah bata gitu. Jadi ide kompetisi itu sudah ada sejak lama. Cuman mungkin belum dieksplorasi di bahasa umum gitu, masyarakat umum gitu. Tapi sudah ada. Jadi dasarnya sudah ada gitu. Cuman saya menambahkan misalnya ketika kita ingin berkolaborasi sekaligus berkompetisi, apa yang harus kita punya? Nah, gitu supaya kita sudah kolaborasi, tapi kita nggak dapat manfaat dari kolaborasi. Kan nggak enak kan? Take and Nah, give. iya. Nah, apa yang gue dapetin, apa yang gue berikan. Iya. Gitu ya. Jadi era sekarang itu sangat penting namanya kolaborasi itu. Bagi apa namanya? Di dunia film itu kita bisa lihat film Endgame, di mana semua superhero itu disatukan, bergabung, dia meningkat itu apanya pendapatan film gitu. Iya. Tapi di dunia politik gitu juga. Nah, dalam bisnis atau dalam manajemen strategi itu ada filsafat apa namanya ya? Kuncinya. Kalau kita lemah dan baru, kita harus kreatif. Kalau kita menengah, sama-sama, waktunya juga menengah, kita harus kolaboratif. Tapi kalau kita kuat, sebaiknya musuh itu dihabisin aja. Wih. Gitu. Buset. Nah, kapitalis banget ya. Iya. Jadi kunci itu, kalau kita lemah, kita harus kreatif. Tapi kalau kita sama-sama, ya udah kita kolaborasi. Seperti Toyota dan Daihatsu. Dia kolaborasi aja. Toyota dan Daihatsu itu namanya kompetisi itu. Dia kolaborasi dengan pabrik, tapi dia dalam market dia bersaing tuh menjual Toyota Rush dan Terios itu mereka bersaing. Nah, kita harus bisa seperti itu. Sekarang ini Bank Jambi. Bank Jambi itu kan mau diakuisisi tuh kayaknya sama Bank Jabar. Karena nggak bisa jadi bank. Karena dia modalnya nggak cukup. Oke. Nah, jadi artinya gimana tuh? Ya, bergabung. Kolaborasi Bank Jambi dan Bank Jawa Barat. Iya. Saya tahu infonya valid nggak nih? Ya bisa dicari kan. Bisa dicari ya? Iya, karena udah ada berita ya? Iya. Nanti kita spill di sini kalau sebenarnya ada beritanya. Karena kalau dia jadi dengan modal yang sekarang dia hanya bisa jadi BPR, Bank Pembangunan Rakyat ya. Nah, gitu. Dia tidak bisa sebagai level bank. Karena nanti bisa kolaps kalau hanya modal yang sekian. Harus punya berapa puluh triliun gitu. Sementara modalnya nggak nyampe itu asetnya. Nah, itu jadi dalam bisnis memang harus berkolaborasi supaya kita tahan gitu. Dalam politik gitu juga. Orang kan berkolaborasi Prabowo dengan Jokowi gitu ya, kolaborasi. Dia memenangkan Prabowo Gibran. Tapi dalam perebutan menteri, partai-partai ini berebut loh. Artinya bersaing kan. Ya, berkompetisi lagi. Nah, gitu. Jadi supaya mereka dapat gampangnya supaya dapat menteri banyak, apa sih yang harus mereka punya gitu. Jilat, Bang. Bukan ya. Dalam bisnis gitu ya, bisnis misalnya Toyota dengan Daihatsu. Bercanda teman-teman. Toyota dengan Daihatsu itu bergabung. Tapi Toyota kan masih jualnya masih banyak. Avanza tuh masih lebih laku dari Xenia misalnya. Yeah. Apa sih yang harus mereka punya gitu? Salah satunya namanya strategi ambidexterity. Nah, ini juga oke, kita bahas, Bang. Penasaran nih, apa tuh ambidexterity? Mungkin teman-teman penasaran di sini. Karena ini buku akademis memang agak susah ya dipahami secara umum. Tapi ambidexterity itu dari kata ambidextrous. Jadi kaki kanan sama kaki kiri sama kuat. Oke. Nah, jadi kalau dalam seimbang. Ekonomi, ya sama kuat. Jadi dalam ekonomi itu, dalam manajemen, bagaimana mengeksploitasi aset kita, itu sama bagusnya kemampuan kita untuk mengeksplorasi peluang. Oke. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu nih, eksploitasi itu memanfaatkan sumber daya yang ada, yang kalian punya, yang bisa diolah agar mendapatkan mungkin kalau dalam bisnis cuan, gitu, atau di dalam politik mungkin benefit, benefit sosial, gitu-gitu kan. Jadi penting bagi, misalnya untuk kehidupan pribadi, individu, penting bagi kita untuk mengerti diri kita ini siapa dan apa yang bisa dieksploitasi. Misalnya Fori masih muda, kelebihan itu.
Kelebihan Fori pertama muda, fisiknya masih kuat. Nah, terus punya sosial media. Nah, itu pernah nggak dihitung? Kalau Fori ini dijual, berapa harganya? Nah, coba dihitung semua aset yang Fori punya. Iya. Warisan misalnya. Itu benar. Harta gunung ini Iya. gitu kan. Sosial media punya berapa, followernya berapa. Iya. Kalau dijual ini berapa. Nah, nanti rumah ada nggak, kendaraan, terus kecerdasan. Ada, ya aset itu kan ada yang terlihat dan tidak terlihat. Ya. Nah, yang terlihat tadi jumlah uang, jumlah rekening itu terlihat. Ya. Tapi jaringan, kontrak-kontrak, misalnya Fori Space ini punya kontrak dengan siapa aja? Ada beberapa Nah, sehingga sponsorship yang jadi di sini. ada namanya valuasi. Valuasi itu nilai Fori ini kalau dijual nih berapa nih gitu. Ya. Semua asetnya dihitung gitu. Nah, itu penting juga bagi anak muda untuk mengukur nilai kita, perusahaan kita apa, ya harus dicatat sedikit-sedikit. Oke, itu apa definisi dari dan itu eksploitasi. Ya harus dieksploitasi karena masih muda, ya harus dieksploitasi. Jangan kita yang badan sehat ini nggak dieksploitasi dong, kan sayang. Iya benar. Kita bisa jalan kemana jauh, kita bisa ikut apa gitu ya, ganteng pula kan, itu harus dieksploitasi. Iya. Amin. Amin dulu. Jadi dieksploitasi gitu. Nah, kalau eksplorasi itu ada peluang ya. Ada peluang. Di luaran ini banyak peluang. Bisa nggak kita menangkap peluang-peluang ini? Nah, itu namanya ambidexterity ya. Jadi kita harus pandai juga menangkap peluang. Peluang itu yang dari eksternal. Oh, ini ada pilkada. Itu orang butuh loh sosial media. Kan harus ditangkap. Oh, ini ada program-program dari pemerintah. Mereka membutuhkan sosialisasi misalnya. Atau ini ada event olahraga, tuh sebagai anak muda ya harus ambil peluang. Ada peluang beasiswa. Oke. Nah, gitu kan harus pandai tuh. Dalam bisnis gitu juga. Oke. Itu definisi dari ambidexterity. Iya. Ambidexterity adalah bagaimana caranya kita bisa mengeksploitasikan apapun yang kita punya. Dan yang kedua, mengeksplorasi. Ya, mencari dan menangkap peluang-peluang yang ada. TikTok nih jadi peluang untuk anak muda. Kan semua orang turun ke TikTok, terjun ke TikTok misalnya. Ustadz tuh saya lihat pagi-pagi sudah banyak itu yang live di TikTok. Nah, yang negatif banyak yang di TikTok, tapi ya kita harus coba untuk yang positif, kan gitu. Dan menangkap peluang cuan tadi. Gitu. Oke. Menarik teman-teman. Dan juga kita melihat di bisnis ya. Sebenarnya menurut saya bisnis yang bagus itu bisnis yang bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan. Sesuai atau dengan tadi menangkap peluang, eksplorasi. Mungkin ada sangkut pautnya ke arah situ. Dan bisnis yang bisa memberikan solusi dari suatu permasalahan, bisnisnya akan sustainable. Sustainable. Bertahan lama. Gimana tanggapan? Betul itu dalam manajemen strategik tuh seberapa jauh kita dibutuhkan orang. Ya, kalau kita mengukur itu ya nilai kita itu hanya diukur seberapa jauh orang masih butuh kita. Gitu. Misalnya sekolah. Kenapa sekolah tuh sekarang banyak yang sepi, nggak ada mahasiswa, nggak ada siswanya tuh SD itu. Karena orang nggak butuh lagi. SD negeri itu banyak tuh yang mau tutup atau digabungkan karena nggak ada siswanya. Karena orang nggak butuh. Ya lebih sekolah yang berkualitas seperti itu gitu. Lebih bersaing sekolah swasta ya. Kalau dilihat di era saat ini bukan hanya di daerah sini saja, tapi di daerah luar sana juga seperti itu. Media online, media online itu seberapa butuh masih orang. Orang lebih cepat di TikTok dan Instagram, YouTube. Hidup gitu, media online. Jadi bisnis yang apakah orang masih butuh sama kita? Kayak hotel, orang masih butuh hotel. Orang lebih mungkin ada Oyo, ada makanya yang villa gitu ya. Ada Grab. Nah, jadi sesuatu yang apakah orang masih butuh sama kita gitu.
Kalau yang saya tahu ya, untuk penginapan ada Airbnb. Ya. Nah, Airbnb yang dari luar gitu kan. Jadi mereka saling berkolaborasi gitu antara yang punya rumah sama yang minat. Jadi rumah yang dijual, maksudnya Iya. kamar yang di rumah itu dijual. Betul, betul. Artinya Lebih saling murah membutuhkan, lebih gitu. murah lagi gitu kan. Iya. Nah, ini yang kita masyarakat yang di sini ya, kalau bisa menangkap peluang Iya. ini tadi, peluang ini agar bisa mensejahterakan diri kita masing-masing. Mana tahu itu bisa dijadikan aset untuk bisnis selanjutnya. Iya, betul. Karena saya juga berpatokannya gini, Bang. Di dalam bisnis ya, yang saya ketahui, kalau seandainya bisnis A tidak jalan, kita udah gila-gilaan di sini. Idealisnya tinggi ini. Kalau secara bisnis itu nggak sah, ya nggak sih? Harus pivot, cari bisnis-bisnis yang lain lagi gitu kan. Kalau misalkan bertahan, ya gimana mau untung gitu? Iya. Ya nggak sih? Gimana tanggapan? Salah satunya, saya juga banyak lah mengalami kegagalan dalam bisnis gitu ya. Dan karena itu sah aja ya. Akademis sih untuk bisnis kadang-kadang kurang match ya. Tapi ada beberapa bisnis yang masih berjalan gitu ya. Dan saya lihat bisnis yang masih berjalan itu karena dia passion, kadang ada passion kita. Jadi kelebihan tadi kita harus tahu kelebihan kita tuh di mana gitu. Jadi kita bisa mengeksplorasi peluang-peluang kalau kita tahu kelebihan dalam bisnis ini. Terus ya kalau dalam ide kapitalisme itu idealisme itu kayaknya nggak gitu-gitu amat gitu. Maksudnya pokoknya yang ini cuan gitu. Bang, bertentangan nggak idealisme dengan kapitalisme? Menurut pendalaman abang nih, Iya. gimana? Itu sah-sah saja. Sah-sah. Kalau penganut kebebasan itu sah-sah saja. Kalau lihat musiknya apa, lagunya Hindia Baskara Putra itu kan. Oke. Ya hidup ini nggak ada artinya kata dia. Ya kita sendiri yang buat artinya. Jadi bisnis, iya bisnis itu tergantung kita. Kalau kita mau idealis, idealis. Kalau enggak. Itu enggak ada, sama saja. Tapi kalau sebenarnya idealis nggak ada cuan gimana? Ya sebaiknya kan membingungkan kan? Iya. Mau nggak mau harus pivot kan? Iya nggak sih? Iya betul. Terus juga balik lagi. Tadi kita udah bahas ambidexterity, kita udah bahas, yang penting kita bahas di bukunya kan udah ada masuk semua tuh pembahasannya. Terus kita bahas kompetisi tadi, kolaborasi dan kompetisi gitu. Nah, kita bahas tentang di sini juga ada tuh gaya kepemimpinan. Nah, betul. Nah, bagaimana gaya kepemimpinan seorang founder atau CEO atau dirut dari suatu perusahaan agar bisa bersaing di bisnis saat ini di era VUCA tadi. Gimana tuh, Bang? Jadi gini. Karena kita bakal, kan yang ditawarkan itu strateginya kompetisi, berkolaborasi sekaligus berkompetisi. Artinya berkolaborasi dengan musuh. Sebenarnya itu ya, dalam musuh juga. Bukan hanya berkolaborasi dengan teman, berkolaborasi dengan musuh itu harus siap juga kan. Siap berkolaborasi dengan musuh. Iya, kayak Jokowi dan Prabowo itu kan berkolaborasi deh. Ya. Kan awalnya kan musuh. Ya. Dua periode tuh. Iya, dalam bisnis gitu juga. Kita harus siap juga berkolaborasi. Jangan kita tuh ego. Nah, makanya untuk bisa menang, kita butuh kelebihan. Nah, salah satunya kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan bagaimana yang bisa memenangkan saat kita berkompetisi sekaligus berkolaborasi dengan lingkungan gitu ya. Nah, saya punya pandangan yang berbeda. Misalnya kita bisa melihat bagaimana di era VUCA ini sesuatu tuh cepat berubah. Maka keputusan harus cepat diambil. Kalau seandainya salah menentukan keputusan gimana? Walaupun posisinya harus cepat gitu. Iya. Itu makanya juga harus bijak ya. Tapi dengan teknologi, keputusan itu bisa diambil lebih cepat. Karena ada data AI. Sekarang udah ada AI gitu kan. Sehingga
keputusan itu bisa lebih akurat. Tapi dia intinya harus cepat. Nah, Fori bisa melihat tren sekarang. Bagaimana negara-negara besar, kepemimpinan di negara-negara besar, di perusahaan-perusahaan besar, lalu di partai-partai politik. Nah, Mesir itu atas nama Islam, tapi Erdogan itu berkuasa hampir 20 tahun. Di referendum undang-undangnya. Jadi otoriter. Oke. Turki, sorry, bukan Mesir. Turki ya, Turki. Erdogan. Nah, bagaimana Cina? Cina ini yang bisa mengalahkan Amerika kan? Itu partai komunis otoriter. Ya, Ya. terkenal loh. Nah, Rusia. Rusia tuh negara besar kan itu selain Amerika ya. Juga India. Nah, jadi di partai politik itu juga. Partai-partai besar di Indonesia yang stay itu kayak Gerindra. Itu kan kepemimpinannya Ya. PDI gitu ya. PKB, Demokrat. Itu kepemimpinannya tunggal gitu ya. Ada kekuatan. Jadi saya terlepas dari fakta-fakta di lapangan, idealisme yang kita harapkan, tapi sebagai akademisi saya bicara kepemimpinan yang tepat sekarang ya kepemimpinan otoriter. Jadi semua organisasi di era VUCA itu kepemimpinan otoriter lebih tepat. Buktinya Cina. Karena apa? Karena keputusan bisa diambil. Jadi cepat pengambilan keputusan gitu ya. Ketika ada sesuatu, Xi Jinping itu presiden Cina, A kata dia, 3 detik kemudian A semua Cina. Kalau Amerika A kata Biden, nah, dia rapat dulu. Lobbynya lama lagi tuh. Iya. Jadi sebenarnya Jokowi itu punya insting seperti itu, maka dia pengen 3 periode, cuma nggak jadi. Secara akademik saya setuju aja. Setuju 3 periode? Di waktu itu. Waktu itu ya, pada saat itu ya. Kepemimpinan yang lebih terpusat itu lebih baik dari sekarang. Iya. Itu ya kita lihatlah. Pokoknya fenomena di negara-negara besar tuh seperti itu. Jadi kenapa? Memang keputusan itu harus cepat diambil. Dan orang tuh terlalu banyak, masalah terlalu banyak. Jadi kalau kita terlalu banyak demokrasinya, memang ini nggak baik untuk demokrasi, tapi kalau untuk pertumbuhan, perkembangan, terutama di bisnis, Elon Musk misalnya, pernah nggak Fori dengar nama selain Elon Musk untuk Tesla dan apa? Enggak. Ya, cuman dia. Cuma dia. Jadi karena dia otoriter gitu di situ. Iya, bukan otoriter mungkin. Ya terkenal cuma satu gitu sih, CEO gitu juga. Jadi bisnis juga seperti itu biasanya. Tapi ada syarat ya, kepemimpinan otoriter, diktator itu ada syarat. Dia memang harus kuat. Terus zaman sekarang juga kepemimpinan itu nggak bisa lagi hierarkis, betul. Hierarkis itu aja banyak tingkatan. Biasanya harus flat. Flat itu lebih datar misalnya. Seorang CEO dia harus bisa membawahi banyak langsung divisi gitu. Tanpa ada wakil apa. Oke. Karena dengan teknologi semua bisa dikelola dalam waktu yang singkat. Misalnya rektor, sebenarnya nggak harus langsung ke dekan, tapi bisa langsung ke ketua jurusan misalnya kan, karena dia lewat Zoom langsung bisa rapat semua. Benar. Ya kayak kepala pemerintahan, gubernur misalnya, sebenarnya nggak perlu lewat camat, gubernur tuh bisa langsung mengkoordinir kepala desa, karena pakai aplikasi kepala desa tuh langsung bisa berkomunikasi. Iya. Jadi bupati, camat itu nggak guna sebenarnya. Iya. Karena itu kalau mau memanfaatkan teknologi gitu. Jadi konsepnya seperti itu, otoritarian. Saya mendukung otoritarian untuk sekarang, terlepas dari idealisme bahwa kita harus demokrasi. Tapi dulu sempat bahas sama teman, ini off the record sih, tapi nggak apa-apa kita spill di sini. Dikasih perbandingan aja, jadi ngobrol di tongkrongan, dikasih perbandingan gitu. Bisa nggak sih kita itu pemilihannya cuma presiden doang? Gitu. Untuk kebawahnya gubernur, bupati, wali kota, itu ditunjuk langsung oleh presiden, biar nanti perintahnya satu komando gitu. Cuman kan kita nggak tahu dengan adanya pemilihan-pemilihan yang terjadi saat ini, kita tahu di wilayah di sini sempat ada kericuhan, bahkan kemarin saya sempat
podcast dengan Presma Hmm. BEM Hukum, demisionernya ya di Universitas Andalas, ya si Fikri. Ini kami bahas tuh beberapa problem yang terjadi selama kontestasi pemilu. Rumah dibakar, Kapolres dipanah di Papua, kotak suara di Sungai Penuh dibakar gitu. Kericuhan terjadi di mana-mana akibat dari kontestasi ini tadi di wilayah yang bisa dibilang Sungai Penuh terpencil ya dan kerinci gitu. Apalagi di Papua gitu. Artinya apa? Kalau seandainya nih, ini bayang-bayangan aja bang. Kalau seandainya presidennya itu menunjuk langsung ini wali kotanya A, B, C atas perintah. Kalau seandainya terjadi apa-apa, dia dengan gampang mencat. Memang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Cuman balik lagi demokrasi kita akan kacau gitu. Ini cuma apa ya? Brainstorming aja. Unek-unek ya. Unek-unek aja. Cuman diskusi tongkrongan. Tapi kalau dipikir-pikir menarik. Nggak tahu lah ya. Tanggapan teman-teman gimana bisa di komen. Kalau tanggapan Bang gimana? Iya tadi kalau secara akademisi saya setuju untuk otoritarian. Oke. Tapi kalau fenomena di lapangan ya saya nggak bisa komentar banyak, saya nggak ahli di bidang itu kan. Terutama dalam bisnis saya mengusulkan untuk kepemimpinan yang kuat gitu. Oke Bang, gini Bang. Untuk pebisnis pemula, Bang kebetulan akademisi, praktisi, dan juga orang yang pernah terlibat di dunia bisnis. Dan akhirnya Bang juga dosen di sini kan. Nah, gimana nih tips untuk UMKM atau pebisnis pemula agar bisa bersaing di era VUCA ini? Ada beberapa tips yang mungkin bisa mau sampaikan di sini. Semoga bermanfaat. Yang ini yang sudah berjalan ya, bisnis yang sudah berjalan, saya rasa kolaborasi itu penting. Jadi di dalam buku ini sih saya mengedepankan memang kolaborasi. Jadi kita harus bisa berlapang dada gitu untuk banyak berkolaborasi dengan banyak pihak. Dia kolaborasi itu nggak harus dengan musuh aja, tapi dengan stakeholder gitu ya. Dengan kolaborasi itu penting. Yang kedua tentu tadi memperkuat kemampuan kapabilitas tadi ya, apa dexterity. Jadi memang kita harus paham betul bagaimana sih kelebihan kita, aset kita bisa nggak dieksploitasi gitu ya. Sekecil apapun aset, misalnya punya ponsel gitu ya, ya itu harus dieksploitasi. Kita punya ponsel, masa nggak dieksploitasi? Nah gitu. Kita punya jaringan, menambah jaringan gitu. Dan harus pandai juga mengeksplorasi peluang gitu. Peluang itu harus selalu dieksplorasi sebagai apa ya? Ada masalah dalam UMKM sebenarnya. Kalau ngomongin UMKM ini lain lagi babnya. Oh, lain lagi babnya ya? Enggak, jadi bisa di sini? Mungkin sedikit di spill. Secara spill aja. Jadi UMKM ini filsafatnya ada. UMKM itu bukan sebuah cita-cita dan bukan sebuah tujuan gitu. Kan orang waktu SD misalnya, anak-anak SD ada ditanya cita-citamu apa gitu. Oh mau jualan bakso kan nggak ada gitu. Jadi kalau orang Indonesia ini UMKM itu keterpaksaan gitu. Kok bisa terpaksa? Iya. Kalau dia nggak lulus PNS maka buka UMKM kan. Oh, gitu ya. Kalau nggak lulus pelarian gitu, iya. Jadi sehingga kadang-kadang UMKM itu susah berkembang misalnya. Nah, itu karena secara filsafat dia UMKM itu terpaksa gitu. Bukan ide yang dari awal gitu. Nah, jadi ya harus mungkin kolaborasi itu strategi yang bagus. Oke. Mungkin ya karena udah nggak lulus CPNS, nggak lulus TNI Polri, larinya ke UMKM gitu kan. Tapi kalau menurut saya enggak sebenarnya. Enggak ya. Kalau menurut saya memang orang yang ingin berbisnis, berbisnis dari awal, terkendala dengan modal, itu yang disebut UMKM. Dikarenakan apa sih? Dikarenakan ya modalnya istilahnya apa ya? Tipis. Kurang gitu. Akhirnya mereka mengeksploitasi tadi supaya si bisnis ini bisa berkembang dengan
sumber daya yang ada. Ya. Berarti dia harus mengeksploitasi skillnya, mungkin Nah, skill. betul. Eksploitasi skill bisa. Oke, skill teman-teman. Jadi buat pebisnis pemula untuk bisa bersaing itu kolaborasi tadi harus bisa mengeksploitasi juga dan skill Skill. ditingkatkan gitu ya. Ya. Oke, tapi sebelum itu Bang, balik lagi kita promosi sedikit. Oke. Alasan, ini pernah mau nanya nih, serius nih. Alasan kenapa teman-teman yang menonton di sini harus membeli buku ini? Iya. Saya juga menulis di sini tentang feminis. Ya, kepemimpinan perempuan. Di dalam ini? Ya ada sedikit satu tema lah. Oke, terus hubungannya dengan bisnis apa? Nah, kalau feminis itu idenya adalah sesuatu itu akan bagus kalau perempuan itu memimpin gitu. Karena ada juga apa namanya rasa depresi atas fenomena-fenomena, banyak hal-hal negatif itu terjadi ketika pemimpinnya laki-laki gitu ya. Contohnya? Iya, kalau kepala apa ya, misalnya pejabat itu laki-laki dia. Iya, kalau ya Nah. contohnya kalau seandainya kepemimpinannya tidak bagus gitu. Kalau laki-laki itu nafsu untuk berbuat negatif, misalnya korupsi itu lebih tinggi dari perempuan. Iya kan? Oke. Iya, kalau perempuan Oke. itu mungkin dia mau korupsi, tapi nggak sedahsyat laki-laki korupsi, gitu loh. Nah, terus kalau pejabat itu laki-laki keluar daerah, apa yang dilakukan? Itu negatifnya cepat itu. Mungkin aplikasi hijau. Tapi kalau Macam-macam ya? iya, kalau Laporannya ibu-ibu macam-macam ya? iya, kalau ibu-ibu kan, ya dia akan mikir, mungkin ada yang jahat ya, maksudnya yang nakal juga, tapi dia akan lebih berpikirnya lebih 2 kali gitu. Nah, jadi buku ini juga kenapa menarik tuh, salah satu saya membahas itu tentang feminisme. Kesetaraan. Iya, kesetaraan. Kesetaraan gender ya. Iya, kesetaraan gender. Saya juga memperjuangkan itulah kayaknya. Bukan memperjuangkan, maksudnya saya punya ideologi feminisme, karena perempuan itu dia sudah sejak lama dia ada buku Simone Beauvoir itu namanya judulnya Second Sex. Jadi sejak lama perempuan itu menjadi makhluk kedua, second. Saya makhluk kedua di bumi. Jadi selalu laki-laki itu lebih kuat, superior, sebenarnya perempuan inferior. Nah, udah saatnya juga perempuan itu kita setarakan. Misalnya di Kerinci budayanya bagus. Ada anak perempuan itu, anak jantan, anak betina. Aset-aset itu bisa diberikan ke anak perempuan gitu ya. Itu untuk menjaga derajat dan martabat perempuan gitu. Itu bagus juga. Nah, saya lebih cenderung kalau memasarkan ke situ lah. Jadi mungkin selain ya memang ini strategi ini bisa dipakai untuk individu, bisnis juga politik. Tapi ada satu chapter yang membahas tentang perempuan. Makanya saya cukup, kalau ada perempuan-perempuan yang mau membeli, saya apresiasi gitu. Apresiasi ya. Walaupun bahasanya nggak agak akademis gitu ya. Tapi kalau seandainya targetnya perempuan, karena pembahasannya ada lebih dominan perempuan, dan kalau seandainya abang nih selaku pembuat buku melihat dan riset kan, karena ada tuh data-datanya siapa yang beli gitu kan, laki-laki atau perempuan, berapa persen. Kalau dominasinya perempuan nih yang beli. Intinya kalau feminisme itu gini. Ya, kalau feminisme itu, kalau kepala daerah itu perempuan, lebih bagus lah. Atau misalnya, iya, pemimpin itu perempuan mungkin akan lebih bagus. Korupsinya mungkin hilang. Maksudnya berkurang. Berkurang ya dibandingkan dengan bagus. Kayak gitu. Tapi sejauh ini fenomena yang terjadi kebanyakan laki-laki. Iya. Perempuan. Makanya kalau feminisme itu misalnya ada kepala dinas nih, oke lah wali kotanya laki-laki. Kepala dinasnya harusnya 50% perempuan. Itu baru nanti ini sungai penuh ini maju gitu. Itu tuntutan feminisme itu seperti itu. Ya. Karena perempuan itu dia ditakdirkan dia hamil. Perempuan itu ada waktu dia bijaksana. Saat hamil dia kan akan menjaga tuh anak. Kalau laki-laki kan nggak ada tuh.
Iya, Secara alamiah perempuan itu dididik dia punya kebijaksanaan. Nah, jadi bayangin aja kenapa banyak korupsi, nepotisme itu karena laki-laki yang, kalau perempuan mungkin agak dia oke korupsi tapi nggak sedahsyat segacor cowok ya. cowok gitu. Gokil, Walaupun kita gokil. laki-laki ya. Tapi ide feminisme saya selipkan di sini. Oke, sebelum itu kita tutup ya Bang. Oke. Kita tutup. Bagi buat teman-teman nih yang mau memesan bukunya bisa ke Gramedia yang ada di seluruh Indonesia. Judulnya Strategi Bersaing di Era VUCA. Penerbitnya nih di sebelah Grafindo. Penerbitnya Grafindo. Grafindo. Penulisnya ini berdua ya Bang? Berdua. Bang Wawan, Novianto SEMM, dan juga Bang Firdaus SEMM. Kalau seandainya nih teman-teman yang ada di wilayah sini, di wilayah Sumatera khususnya di Kerinci dan Sungai Penuh, ingin membeli produk karena di sini nggak ada Gramet Bang. Kayaknya di mau belinya website, di mana? Di website Grafindo dia. Website Grafindo ya. Grafindo. Mungkin kita bisa melihat di website Grafindo, saya tampilkan di sini teman-teman. Buat yang mau pesan langsung di sana. Kalau pesan langsung dari Bang bisa? Enggak. Nggak bisa ya? Enggak. Udah ada terikat kontrak ya? Iya. Oh iya. Udah, jadi kalian bisa pesannya di Grafindo teman-teman. Oke, cukup sekian dulu Bang. Oke, siap. Sebenarnya sekarang itu pembahasan kita tentang strategi bersaing di era VUCA. Seperti itu pengen membahas tentang hal-hal yang lebih gacor lagi, tapi di luar dari ini. Iya, Next time deh. boleh. Kalau seandainya dapat jadwal lagi, jadwal saya akhir-akhir ini lumayan untuk Siap. podcast dan segala macam. Jadwal Bang juga lumayan nih. Iya. Nanti kita Balik ketemu, kita podcast lagi Bang. Oke. Kita bahas tentang isu-isu yang menarik nih Oke, di oke. Kerinci dan Sungai Penuh, bahkan di seluruh Indonesia. Oke, sebelumnya terima kasih Mawan sudah menyempatkan hadir. Saya tersanjung bisa hadir di sini di Biar Faham Podcast. Semoga informasi yang dari awal sampai akhir itu bisa bermanfaat ke masyarakat. Terima kasih Bang. Ya, siap.